A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, teman-teman, beberapa pertemuan kemarin kita sudah mempelajari yaitu huruf hijaiyah dan tanda baca di dalam Al-Qur'an ya. Nah, untuk pematerian hari ini kita akan mempelajari tentang huruf sambung. Mari kita simak bersama-sama dan perhatikan ya. Jangan lupa dicatat apabila menemukan sesuatu yang penting. Baik, di huruf sambung di bagian sambung itu kita mulainya dari alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, zal. Oke. Bisa dilihat di layar huruf-huruf tersebut di awalnya seperti apa, di tengahnya seperti apa, di akhirnya seperti apa. Kita lihat aja. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, zal. Nah, dari ba sampai zal itu semuanya bisa disambung di awal, kecuali alif. Alif itu berdiri sendiri. Nah, kalau di tengah, huruf alif itu tidak bisa disambung. Justru kalau disambung di tengah, diadakan di tengah, huruf alif itu nanti layaknya seperti huruf lam. Ya. Selanjutnya ini huruf ba, ta, sa, jim, ha, kho itu juga bisa disambung. Kalau huruf dal, zal itu di awal juga nggak bisa disambung ya. Kalau huruf dal atau zal disambung di awal, nanti bisa berupa seperti huruf nun. Di tengah juga huruf dal sama zal tidak bisa disambung. Ya, karena nanti kalau disambung juga menyerupai huruf tersebut gitu, huruf nun gitu, khusus untuk zal. Kemudian untuk di akhir, semua huruf hijaiyah itu bisa disambung ya. Nah, bisa dilihat bentuknya. Jadi semuanya dalam bentuk penghabisan dan apabila di akhir huruf-huruf itu berubah seperti huruf hijaiyah mandiri. Buktinya di huruf ja, ha, kho itu kita bisa lihat kalau ja, ha, kho itu di awal itu dia ngambil yang atasnya saja, ekornya tidak dipakai. Ya, di awal, di tengah, tapi kalau di akhir mereka kembali lagi seperti semula. Ini bisa dilihat ya keterangannya. Beberapa huruf jika disambungkan di awal, di tengah, di akhir seperti apa? Dari alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, zal. Oke. Selanjutnya ada huruf ro, zai, sin, shin, shod, dot, to, zo, ain, ghin. Nah, di sini ada huruf ro sama zai yang tidak bisa disambung di awal dan di tengah. Dia hanya bisa disambung di akhir dan berdiri sendiri. Jadi kalau misalkan mau membuat huruf rogoba misal, ro-nya nggak disambung, tetap ro-nya di awal, terus masukkan huruf go, terus ba. Nah, go-nya juga jadi bagian go awal, bukan go yang di tengah. Ya, jadi analisanya harus benar-benar dipakai, instingnya juga harus benar-benar dipakai dalam mempelajari huruf sambung. Ya, selanjutnya huruf sin, shin, shod, dot, to, zo, ain, gin. Ini semua huruf bisa disambung di awal, di tengah, di akhir. Namun seperti huruf ain dan rin sama seperti huruf yang tadi, huruf ja, ha, kho. Nah, huruf ja, ha, kho kan kalau di awal dan di tengah diambil atasnya saja. Sama, ain dan ghain diambil atasnya saja, ekornya tidak dipakai. Bahkan huruf ain dan ghain ketika di tengah itu berubah menjadi segitiga. Lihat tuh, lihat nih bentuknya. Ini menyerupai angka segitiga terbalik gitu ya.
Seperti itu. Dan kemudian di akhir ini huruf ain dan goin tidak kembali seperti huruf mandiri ya. Jadi ini perpaduan antara huruf tengahnya huruf tengahnya ain dan huruf mandirinya ain dan goin gitu. Yang atasnya pakai huruf bagian yang tengah, yang bawahnya pakai huruf mandirinya. Itu untuk ain dan goin di bagian akhir. Jadi perlu diperhatikan ya. Nah, kita bisa lihat di sini roriru, zazizu, sasisu, syashisu, sosisu, dodidu, dotitu, zozizu, ai'u, ghoghiru. Nah, itu beberapa huruf yang kalian teman-teman bisa lihat di awalnya seperti apa, di tengahnya seperti apa, di akhirnya seperti apa. Oke, selanjutnya ada huruf fa, ko, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, hamzah, ya. Nah, kita satu-satu aja ya. Di huruf fa ini bisa disambung juga di awal, di tengah, di akhir. Tidak ada yang berubah, hanya tinggal menambahkan ekornya terusannya saja. Sama begitu juga dengan qaf, ya. Nah, yang berbeda ini dengan huruf kaf. Huruf kaf di mandirinya itu seperti sepatu boot kan. Nah, jadi kalau ketika disambung, ketika dipadukan dengan huruf sambung, di awalnya itu huruf K itu berubah. Jadi seperti apa ya? Seperti angka 2 terbalik. Nah, sesuai angka 2 terbalik itu untuk berlaku untuk huruf yang di awal dan yang di tengah. Dan yang di akhir kembali lagi seperti semula. Kemudian huruf lam. Nah, huruf lam ini tetap sama di awal, di tengah, di akhir. Selanjutnya huruf mim. Nah, kalau mim ini di tengah, di awal dan di tengah itu diambil atasnya saja. Jadi langsung langsung tarik garisnya aja. Habis mim mau huruf apa. Nah, seperti itu. Dan kemudian di akhirnya kembali lagi seperti huruf hijaiyah mandiri. Ya, tapi ada ekor dari depan, ada sambungan dari depannya. Selanjutnya huruf nun juga sama, di awal bisa, di tengah bisa, di akhir juga bisa. Selanjutnya huruf wau. Nah, huruf wau ini di tengah nggak bisa disambung, di awal nggak bisa disambung, di tengah pun juga nggak bisa disambung, bisanya di akhir. Dia berlaku untuk menerima sambungan yang dari depan saja, tidak untuk disambungkan ke huruf berikutnya. Dia harus berdiri sendiri. Karena apa? Kalau misalnya nanti disambungkan, ini akan menyerupai huruf fa atau ko. Tapi hanya tidak, yang membedakan tidak ada titiknya. Namun tidak ada huruf wawu yang disambung, rata-rata semuanya berdiri sendiri. Selanjutnya huruf H. Nah, huruf H ini di awal dan di tengah itu layak seperti paru-paru ya bentuknya. Nah, kalau di akhir dia berdiri sendiri, tidak mengikuti huruf mandirinya, tapi ada ekornya kayak kuping gajah. Nah, huruf H itu kayak kuping gajah di akhir, kalau yang di akhir. Nah, kalau huruf hamzah, ini huruf hamzah emang menyerupai bacaan alif gitu ya, A gitu ya. Tapi ini akan bisa disambung apabila kayak apa ya? Kayak lekukan huruf ba, ta, sa, nun, tapi itu tidak ada titiknya. Nah, titik-titik tersebut digantikan huruf hamzah. Nah, itu untuk disambungkannya, baik di tengah, biasanya di tengah. Kalau huruf hamzah di awal biasanya lebih dipakai dengan huruf alif gitu, dipadukan dengan huruf alif, terus di atasnya ada hamzah. Nah, itu bisa seperti itu. Terus selanjutnya huruf ya. Nah, huruf ya ini kalau di awal dia seperti huruf nun, ta, ba, sa. Nah, seperti itu. Huruf ya itu hampir sama, yang membedakan titiknya saja. Dan kalau untuk yang di akhir, huruf ya itu berdiri sendiri ya. Kembali kepada huruf hijaiyah mandiri itu untuk huruf ya. Bisa dilihat ya hurufnya: fa, fi, fu, kokiku, kakiku, lalilu, mamimu, naninu, wawiwu, hahihu, yayiyu. Itulah beberapa huruf hijaiyah yang materi huruf sambung itu. Jadi dalam materi huruf sambung itu ada 3 bagian. Ada bagian awal, ada bagian tengah, ada bagian akhir. Huruf sambung di awal seperti apa, huruf sambung di tengah seperti apa, huruf sambung di akhir seperti apa. Nah, ini ada beberapa huruf yang tidak bisa disambung. Di awal tidak bisa, di tengah tidak bisa. Bisanya cuma di akhir. Itu huruf alif,
dal, dal, ro, zai, waw. Jadi jumlahnya ada 6. Ini semua huruf tidak menerima untuk disambung, tapi menerima sambungan, ya. Tidak menerima untuk menyambung, tapi menerima untuk sambungan, menerima sambungan. Ini kan yang alif ini berarti kalau ininya panjangnya ke kanan, berarti kan ada huruf sebelumnya. Berikutnya juga dal, zal, ro, zai dan waw, begitupun sama. Mungkin itu aja teman-teman materi huruf sambung yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Jangan lupa ya, setelah ini ada latihan. Teman-teman semua, silahkan untuk materi ini dibaca, divideokan, dan nanti kumpulkan ke pembimbing masing-masing. Videokan saja cara membacanya seperti apa, pelafalannya yang benar seperti apa. Contohnya, nanti teman-teman bisa memvideokan ketika teman-teman membaca saja ya, sama seperti penugasan yang kemarin yang bentuk video. Contohnya yang baris pertama, dari kanan ke kiri ya, jangan lupa. Sajta, sadja, tasja, tab'a, ba'ta, abta. Nah, nanti teman-teman bisa meneruskan ya. Jadi diulang lagi dari baris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 7 baris itu nanti divideokan. Mudah-mudahan teman semua diberikan kelancaran dan kemudahan dalam mengumpulkan tugas-tugasnya nanti. Billahi taufiq wal hidayah, waridul inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.